Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Siap mengikuti pelajaran hari ini? Iya. Pelajaran hari ini kita pelajaran tentang apa? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, ketua kelas, pimpin doa. Teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Sikap berdoa. Doa mulai. Siapa yang tidak hadir? Ahmad Yani, apa kejalanannya? Izin ya. Baiklah. Tolong informasikan nanti ke Yan ya apa materi kita hari ini. Ya. Kita nyanyikan dulu lagu wajib. Ya, kita berdiri dulu. Berdiri. Ya. Selama ini sudah kita memiliki keyakinan kelas ya. Ya, tolong dijalankan dengan baik, dengan tertib, dengan teratur keyakinan kelas. Terima kasih ya. Siap melaksanakan? Iya. Selanjutnya ya. Kemarin sudah kita pelajari tentang pengertian tadi coding, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, hari ini ya kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Pernahkah kalian mendengar tentang berpikir komputasional itu? Tidak. Ya, baiklah, nanti di pembelajaran ini kalian akan mendengarkan apa itu berpikir komputasional. Apa saja ya? Contoh masalah di kehidupan sehari-hari ya, yang menurut kalian bisa diselesaikan dengan komputer atau dengan elektronik, HP, apa itu yang dapat kalian kerjakan dengan menggunakan HP, menggunakan komputer. PR apa? Contohnya bagaimana cara mengerjakan itu? Menggunakan apa? Google. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah apa? Coba dibaca. Anak murid mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Spreading. Tepuk semangat 1. Semangat 2. Ayo coba dong. Semangat luar biasa. Oke, kita lanjut menonton video. Halo, perkenalkan, aku Mustafa. Untuk yang kalian lihat, aku adalah sebuah Didengarkan baik-baik. pada umumnya, aku Lihat, dapat ditonton, yang penting dicatat. saya seperti manusia.
namun aku punya caraku sendiri untuk melakukannya. Cara ini disebut sebagai pola pikir komputasi. Selain berkelompok, keterampilan berdekomposisi juga dapat dilakukan sendiri. Misalkan pada saat kita ingin mengerjakan tugas liburan yang cukup banyak untuk mengerjakan 100 soal, kita dapat membaginya untuk hanya mengerjakan 20 soal saja setiap hari, sehingga dalam waktu 5 hari kita dapat menyelesaikannya. 2. Rekognisi pola. Merekognisi pola juga sering digunakan di sekolah, khususnya pada mata pelajaran yang membutuhkan penggunaan rumus atau formula. Misalkan pada pelajaran matematika, geometri, kita perlu memahami pola bangun data dari ciri-cirinya sehingga kita dapat menggunakan rumus yang tepat untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Keterampilan ini membantu kita untuk bisa hanya menggunakan satu solusi untuk beberapa permasalahan yang sekolah atau sama. Misalkan, untuk memperluas dari banyaknya bangun data berikut ini. Ternyata kita tidak perlu menggunakan 12 rumus yang berbeda. Kita hanya perlu menggunakan 3 rumus karena polanya untuk setiap bangun data adalah sama. 3. Abstraksi. Abstraksi adalah kemampuan untuk melihat sebuah gambaran besar atau inti dari suatu hal. Misalkan dalam hal pelajaran, kita tidak perlu untuk terlebih dahulu menghafalkan dan memahami setiap detail seperti rancangan belajar yang dirancang guru, tujuan pembelajaran setiap bab, atau keterangan tambahan di setiap topik, dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya kita pertama-tama hanya perlu memahami apa nama pelajaran yang akan disampaikan dan apa materi itu disampaikan. Hal ini dapat membantu kita untuk lebih mudah mengeneralisasi hal tersebut, yang mana pada solusi ini kita telah mengabstraksi segala detail yang dijelaskan sebelumnya dalam bentuk jadwal mata pelajaran. Algoritma merupakan instruksi berupa langkah-langkah untuk melakukan suatu hal. Instruksi yang baik adalah instruksi yang sederhana, namun mudah dipahami dan dilakukan. Untuk satu masalah yang sama, sangat mungkin terdapat 2 atau lebih algoritma untuk menyelesaikannya. Misalkan, pada saat kita ingin menggosok gigi, ada banyak sekali algoritma yang bisa kita pakai. Tetapi algoritma yang baik untuk mengajarkan menggosok gigi adalah yang jelas dan sistematis. Sebagai contoh, algoritma harusnya dimulai dari awal sebelum kita memulai, saat melakukan, dan akhir setelah kita melakukan. Pada dasarnya algoritma ini merupakan kemampuan berpikir komputer yang paling penting, karena tanpanya komputer tidaklah dapat melakukan apa-apa. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami apakah itu pola pikir komputasi? Berdasarkan video yang kalian tonton itu apa yang kalian pahami dari video itu? Tentang apa tadi? Pola. Terus tentang apa? Kelompok 3. Apa? Algoritma. Kelompok 2. Apa? Abstraksi. Ya, tentang. Nah, berarti kalian menyimak tadi ada 4 prinsip dari berpikir komputasional. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Komposisi adalah memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatur. Ya, contohnya, ya, pada saat kita membangun rumah, ya, pasti mulai dari apanya? Dari bawah, fondasinya, kemudian dindingnya, ya, atapnya,
luas wilayah, ya, lokasi kota. Nah, di sana tidak menunjukkan adanya pohon. Betul tidak? Ada nggak pohon di peta itu? Ada nggak tiang listrik di peta itu? Nah, itu maksudnya berfokus pada informasi yang penting, sedangkan yang tidak penting diabaikan. Itu dia abstraksi, ya. Pengenalan pola. Mencari kesamaan. Nah, coba Sekar, apa pengertiannya? Mencari kesamaan tren atau pola dalam masalah kecil yang sudah dibaca. Ya, pengenalan pola sama dengan rekognisi pola tadi, ya. Mencari kesamaan tren atau pola dalam masalah kecil yang sudah dibaca. Nah, contohnya, coba Tony. Contoh, ada Anda mengenali pola bahwa setiap hari Senin ada biasanya membuat sup. Pola ini memberi tahu Anda bahwa Anda perlu memberi bahan-bahan sup seperti sayur, kaldu, dan daging. Anda tidak perlu memikirkan dari awal apa yang harus dibeli. Anda hanya perlu mengikuti pola kebiasaan memasak Anda. Iya, itu dia contoh dari pengenalan pola, ya. Pengenalan pola itu mencari kesamaan tren atau pola dalam masalah kecil yang sudah dipecahkan. Itu contohnya, ya. Apabila kalian sudah memiliki jadwal pelajaran, contoh lainnya, setiap hari Senin pelajaran apa? Bahasa Indonesia, IPA, berarti hari Senin itu buku kalian sudah tahu apa yang dimasukkan, bukunya apa dari rumah, ya, apa yang dipelajari di sekolah, ya. Berarti teratur itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Algoritma. Coba, kira-kira. Baca. Merancang asuran jelas dan berfungsi untuk menyelesaikan masalah. Iya. Itu ya pengertian algoritma. Merancang serangkaian langkah atau aturan yang jelas dan terperinci untuk memecahkan masalah. Coba contoh apa? Riset masa adalah sebuah algoritma Anda mengikuti serangkaian langkah, siapkan bahan, campurkan, masak selama 5 menit untuk menciptakan hasil makanan yang sehat. Iya, itu ya. Resep masakan atau pernah kalian memasak sendiri di rumah? Mie misalnya, pernah masak mie di rumah? Apa langkah-langkah yang pertama pada saat memasak mie itu? Masukkan mie, masukkan bumbu, kemudian ya, lanjut. Ya, kemudian dinikmati mie-nya menjadi lezat.
Tolong ya. Memecahkan suatu masalah ya, bagaimana siswa ini sampai ke sekolah ya. Ya, bagaimana Elsa? Sudah betul? Ya. Ucapnya. Kalian sudah membantu anak-anak ini ya sampai ke sekolahnya ya. Ada berbagai jalur di sini ya. Kalian berhasil membantu anak-anak ini sampai ke sekolah ya. Sampai sini paham? Nah, berarti kalian sudah membantu anak-anak ini memecahkan masalah, mencari solusi sehingga mereka ini sampai ke sekolah masing-masing. Tugas kelompok. Tolong ditulis nama kelompoknya di bawah ini. Anak kambing. Ayo. Silakan dikerjakan. Ya, tulis nama kelompoknya. Yang rapi ya.